hite gowarni debata ama, dohot gowarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot gowarni tondi parbadia na tumopalangi dohot tanoon. Amen. Dungo mahamu jala martangiang, asa unang hamu bongo tu pangujunan, managa mahamu, dungo mahamu jala martangiang, aidang diboto hamu manang andigan tikkinii. Haleluya. Martangiang mahita, ale amanami na di Banua Gijang, di bahen hodo anak haholongan ni Roham tutoru ni Patik, asa di palua akan naginongguman ni Patik, urupi hami, asa dohot hami dapotan haluao ni, jala asamian hami di bagasan harajonmu, marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Marede mahita sian buku Ede 562 ayat 1 do ayat 2. Tatangihon mapatik ni debata imanatar surat di Filipi 4 ayat 6. Unang holsohan hamu agia aha, alay sandok pabotohon hamu matu debata pangiduan muna, marhite-hite tangiang dohot elek-elek mardongan mauliate. Idosahana atong rak mangidogugo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata, say pargugoy mahami, mangulahon na hobar tupatikmi. Amen. Marede mahita sian buku Ede 681 ayat 1 do ayat 2. Atopoti madosata martangiang mahita.
Ale Tuhan de bata ama nami na di banua gijang, hodo na patupahon hasesaan ni dosa di hami halak na dangolon, marhite-hite anak kaholongan ni roham, say asima roham di hami, akka na mangarsakon dosa nami, say sahapi matubagasan rohan nami hasesaan ni dosa nami i, lehon matuhami tondim na badiay, asa unang ganggu rohan nami di asin ni roham, alay sayhot rohanami marha porsyaon, laho manggotapon nasa dosa doh roha portibion, asa hupasahat hami diri nami tuho, gabi pilihan na mangulu, jalan nabadia, marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Baga-baga ni debata taringot tu hasesaan di dosa. Songonod dohata ni Tuhan Yesus. Roma hamu tuau, hamu akan naloja jalan nasorat, hupasonang pehamu. Buat hamu ma augaku tu hamu, guruhon hamu masianau. Ay nalabok doau jalan naserep marroha, asa dapotan hasonangan tod dimuna. Ay labok do augaku jalan neang dohot na hupaporsaton. Hasangapon ma di debata na digijang. Amen. Marede mahita sian buku ede nomor 160 ayat 3. Tatangihon ma hatani debata turpuk epistel di parpunguan Bodari ujung taonon, imana tarsurat di sada Petrus 5 ayat 6 1 ayat 10 sada, tajahama marsorin-sorin, atong patutoru hamuma dirimuna tutoru ni tangan ni debata nagogoi, asa dipatimbo hamu ditikinai. Tigakon hamuma nasa na hinolsohon ni rohamuna tu ibana, ay disarihon dohamu. Torang marohamuna, dungo mahamu, na mau tau dou alomuna si bolisi, songon babia na maraung mangalului si bodutonna. Gomos mahamu mangalo ibana marhite-hite haporsyaon, ingot hamuma, dang tarbahen sesonggop akka haporsuhon si songononi, dang tu akka halimuna na di portibion.
Alai anggo debata nampuna saluhut asini roha naung manjou hamu tuha sangaponna namanotongi di bagasan Kristus. Pauliulionna do pahotonna jala patugonna do hamu, dung jolo di tahun hamu satokin haporsuhoni. Di bana mahagogoon ro di salereng nilelengna. Amen. Ido sahakna, martua do natumangihon hata ni debata jala nau peopsa. Amin. Tabegema kor gabungan paropuan. Marede mahita sian buku ede nomor 240 sia ayat sada doho ayat tolu.
Sahatidakon maha porsyotai, songon na hinatidakon ni dongata saha porsyaon di sandok portibion, rap mahitamadok. Au porsea di debata Jahoba, ido ama pargogo naso hatudosan, na tumopalangi dohot tanon. Au porsea di Jesus Kristus, anak ni debata Jahoba nasasadai, iman na tinubuhon ni si Maria, nagabegabean sianto di parbadia, andorang sohagubuan. Ido tuhata na tumaon na bernit, di panguhuman ni Silatus, na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu diari patuluhon, na manaik tu surgo, lau hundul tu siamun debata Jahoba, amanai pargogo naso hatudosani, disima ibana, pai mamulak sogo tu tanoon, manguhumi halak na mangolu dohok na mate. Au porsea ditondi parbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia, dohok dihasesaan ni dosa, dohok dihatai namadok, mulak mangolu sogo daging ni halak naong mate, dohok dihangoluan nasora suda. Amin. Sunggul-sunggul dihita na parjolo di patupado parmingguan tahun baru sada Januari 2025, ima di bahasa Batak, bahasa Indonesia, sekolah minggu masuk pukul sia 00 wita. Na paduahon di patupado open house tahun baru 1 Januari 2025, ima marhite amang keluarga Pandita Resort, pendeta fungsional, diakones dan koster gereja mengundang jemaat HKBP Makassar untuk makan bersama dalam rangka tahun baru. Acara dilaksanakan di Sopo Talenta setelah ibadah selesai. Songonima sunggul-sunggul dihita, tabegema berik doh laporan keuangan na pinasa ni uluan ni huriata. Oras makamang kenang alamat Cigajang Berihon adong 30 halaman sa sitong na hubik kami alay danga pala sudi jahon nami nang hudok kami molo peter potong-potongan non alahuring kasami asabuy jumepek jalabuy tapay hutihut jaladang pula ta perbanyak saunari Holat tabigima anon di buku panduan pelayanan tahun 2025 dipamasuk dan Berihon asabui ian non laos tapai hutihut di perdalanan ni Huriata di HKBP Makassar. Pengantar atau pendahuluan. Patut kita bersyukur kepada Tuhan yang mengembalakan umatnya hingga kini, secara khusus HKBP Makassar. Sungguh kita menyadari bahwa hanya karena kasih karunia Tuhan yang melindungi gerejanya sehingga bisa melaksanakan tugas pelayanan sampai hari ini. Oleh karena itu patutlah kita bersorak-sorai bagi Tuhan, sebagaimana dikatakan dalam Mazmur 66 ayat 1-3. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi, mazmurkanlah kemuliaan namanya, muliakanlah dia dengan puji-pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyatnya segala pekerjaan. Sungguh besar kemurahan Tuhan bagi jemaat dan para halado, diberi kekuatan dan kesehatan untuk memuji dan memuliakan dan melaksanakan tugas pelayanan di tengah-tengah gereja HKBP Makassar. Pada tahun 2024, HKBP telah menetapkan orientasi pelayanan adalah tahun okumene inklusif dengan tema HKBP proaktif menghadirkan kebaikan Allah bagi semua, diangkat dari Matius 5 ayat 45 dengan subtema HKBP berperan aktif membangun keadilan, perdamaian dan keutuhan ciptaan. Panggilan gereja-gereja untuk berpartisipasi dalam perwujudan kerajaan Allah di dunia adalah salah satu tugas penting gereja. Juga Huria Kristen Batak Protestan, seperti tertulis dalam konvensi HKBP,
atau Panidangion Huria Kristen Batak Protestan tahun 1996 menyatakan bahwa HKBP terpanggil untuk aktif melayani masyarakat Indonesia yang majemuk sebagai panggilan iman dan tanggung jawab. Tidak berhenti di situ, setiap manusia juga bertanggung jawab untuk melestarikan semua ciptaan Allah, juga memperjuangkan keadilan, kasih, kedamaian dan kesejahteraan. Keadilan berarti memberikan apa yang berhak didapatkan seseorang dengan memperhatikan hukum Allah dan hukum yang berlaku. Pemahaman keadilan juga tidak selalu sama karena standar pemahaman manusia mengenai apa itu adil juga berbeda. Karena itu perjuangan soal keadilan tidak bisa dilakukan sendiri melainkan bersama-sama dengan yang lain. Dalam hal ini HKBP bekerja sama dengan gereja-gereja lain, umat agama lain, dan pemerintah. Perjuangan untuk mewujudkan keadilan juga berarti memastikan agar keadilan betul-betul tercapai. Yang berarti memastikan tiap manusia mendapatkan hak dasar asasi manusia yang sama. Hidup berkumpul bersekutu memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Seperti tema tahun Okumene, Allah memberikan hak yang sama ke seluruh manusia dengan matahari dan hujan yang sama. HKBP juga mencoba untuk meniru Kristus dalam penderitaan, keadilan, dan kebenaran untuk orang yang miskin, tertindas, dan seluruh ciptaan. Dalam konteks Indonesia bersama dengan persekutuan gereja-gereja di Indonesia, HKBP juga melihat pentingnya mendorong pemerintah untuk memenuhi tanggung jawab dalam melakukan perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi bagi kelompok rentan, yaitu perempuan, anak-anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, kaum miskin, terutama di kawasan 3T, terdepan, terpencil, dan tertinggal, yang di dalamnya masih banyak kantong-kantong yang harus dilayani. Dalam berih tahun ini, kami akan menyampaikan laporan pelayanan yang dilaksanakan di HKBP Makassar selama tahun 2024, sesuai dengan program kerja dan program anggaran untuk tahun 2024. Secara umum dan secara khusus serta kondisi yang dihadapi gereja sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan dan jemaat sesuai dengan apa yang dilaksanakan di dalam gereja kita. Selain laporan pelayanan yang dilakukan selama tahun 2024, dalam laporan ini juga akan dimuat berbagai evaluasi pelayanan sebagai pergumulan yang harus dipikirkan bersama demi peningkatan kualitas pelayanan, demi pertumbuhan spiritualitas di tengah-tengah zaman yang cepat berubah dan penuh tantangan dan permasalahan saat ini. Yang kedua, orientasi pelayanan tahun 2024 tahun Okumene inklusif di HKBP Makassar. Dalam memaksimalkan dan melaksanakan orientasi pelayanan tahun Okumene inklusif 2024, HKBP Makassar membentuk panitia tahun Okumene inklusif untuk melaksanakan semua program sesuai panduan HKBP dan program HKBP Makassar dalam tahun Okumene inklusif dengan yang diketuai Sintua J Pasaribu, Sekretaris Sintua G Simatuang, Bendahara Sintua B Samosir, serta panitia lainnya. Panitia dilantik pada tanggal 26 Mei 2024 dan dalam acara ulang tahun HKBP Makassar yang ke-62 sekaligus dirangkaikan dengan launching tahun Okumene inklusif di HKBP Makassar. 3. Pelayanan kebaktian. Di gereja kita di HKBP ada beberapa kebaktian, yaitu kebaktian minggu. Pelayanan kebaktian minggu meliputi kebaktian sekolah minggu, kebaktian bahasa Indonesia, dan kebaktian bahasa Batak. Kebaktian pos pelayanan Goa, kebaktian pos pelayanan Pare-Pare. Selama tahun 2024 berjalan dengan baik dan kita harapkan untuk tahun 2025 pelayanan jemaat dapat dibenahi dan lebih disempurnakan lagi sesuai dengan agenda dan pelayanan di tengah-tengah gereja HKBP. Kebaktian sekolah minggu. Kebaktian sekolah minggu sepanjang tahun 2024 berjalan dengan baik, masuk jam 9. Selama tahun 2024 bahwa yang melayani khotbah secara umum adalah pendeta gereja kita dan diakones atau yang full timer. Kemudian para guru sekolah minggu melanjutkan pengajaran di dalam kelas atau horong dilaksanakan sesuai kelas masing-masing. Dalam tahun 2024 dilaksanakan minggu ceria setiap bulan di gedung sekolah minggu dan yang menjadi tuan rumah dari orang tua anak sekolah minggu secara bergantian.
Baru kebaktian-kebaktian umum. Kebaktian umum di HKBP Makassar sepanjang dilaksanakan sebanyak 2 ibadah secara bersamaan, yaitu kebaktian bahasa Batak seperti yang kita katakan tadi masuk jam 9. Kebaktian ini dilayani menggunakan bahasa Batak. Kehadiran jemaat setiap minggu tahun 2024 rata-rata 200 orang. Kebaktian bahasa Indonesia, ibadah berbahasa Indonesia masuk jam 9. Jumlah kehadiran jemaat yang mengikuti ibadah sekitar lebih kurang 100 orang setiap minggu, dan umumnya kehadiran didominasi remaja, nabosobulung, dan keluarga muda. Kebaktian keluarga atau pertangyangan lingkungan. Sepanjang 2024, pertangyangan atau kebaktian keluarga wilayah berjalan dengan baik, dan pada tahun 2024 ada kemajuan karena pertangyangan telah dilaksanakan di rumah-rumah jemaat, kecuali ada hal-hal yang tertentu baru diadakan di gedung sekolah minggu. Yang menerima pertangyangan lingkungan pada tahun 2024 sebanyak 97 KK, tahun yang lewat 90 KK. Dari sana masih perlu kita tingkatkan kepada jemaat untuk menjadi tuan rumah pertangyangan lingkungan. Pelayanan kategorial di gereja kita ada beberapa kategorial: seksi remaja, seksi nabosobulung, seksi ama, seksi perempuan. Di dalamnya sub seksi Ina Kamis, subseksi Ina Deborah, subseksi Ina Naomi, dan seksi lansia. Baru kebaktian Minggu Pasion kita lakukan 3 malam di gereja kita, dimasuk jam 19 WITA. Baru kebaktian perayaan Hari Besar Gerejawi, ibadah akhir tahun, ibadah tahun baru, perayaan Jumat Agung, perayaan Paskah pertama, perayaan Paskah kedua, pesta peringatan kenaikan Tuhan Yesus, pesta peringatan turunnya Roh Kudus atau Pentakosta pertama, dan perayaan Pentakosta kedua, minggu akhir tahun gerejawi, baru minggu Apen, baru kebaktian Natal umum 25 Desember 2024, baru kebaktian Natal pertama 25 Desember 2025, kebaktian Natal kedua 26 Desember 2024, baru pesta ulang tahun gereja HKBP yang ke-63. Itu kita laksanakan pada tanggal 26 Mei 2024 di Sobo Talenta. Baru perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia kita laksanakan di Sobo Talenta dimulai jam 10, dirangkaikan dengan penyerahan penghargaan kepada anak-anak jemaat yang berprestasi dan juga penanaman pohon di kompleks atau lahan parkir kita. Baru pelayanan sakramen di gereja kita ada 2 seperti dalam konfesi kita, yaitu sakramen perjamuan kudus, itu kita lakukan beberapa kali. Baru sakramen perjamuan kudus kita lakukan beberapa kali, yaitu kebaktian di waktu kebaktian Jumat Agung secara umum, kebaktian turunnya Roh Kudus juga secara umum, baru kebaktian peneguhan sidi reguler bagi anak sidi dan orang tua dan beberapa orang yang ikut. Baru di kebaktian Natal, baru kepada jemaat yang berpenyakit kronis atau sudah sakit lama, kita juga melayankan perjamuan kudus dan juga perjamuan kudus pada jemaat kita yang sakit di rumah sakit ataupun di rumah. Baru pelayanan umum, pelajar sidi sudah kita selesaikan untuk pengajaran 2023-2024 pada tanggal 15 September 2024 yang diikuti 12 orang anak-anak kita. Dan saat ini sudah berjalan pengajaran untuk anak-anak yang belajar untuk tahun 2024-2025. Baru yang berikutnya perlu kami sampaikan, anak-anak kita yang sudah berumur 15 tahun silakan didaftarkan untuk ikut belajar sidi di tengah-tengah gereja kita. Baru ikat janji dan pemberkatan pernikahan, ada beberapa yang ikat janji pada tahun ini dan juga pemberkatan di gereja kita di HKBP Makassar.
Baru cenderamata untuk jemaat yang berulang tahun 75 sudah kita berikan kepada beberapa orang, tapi masih ada yang udah 75 tahun belum menerima sampai saat ini. Baru Parhalado, termasuk Parhalado Partohonan sampai saat ini di gereja kita secara keseluruhan 30 orang sudah termasuk di dalamnya untuk pos pelayanan Goa. Sermon Parhalado dilaksanakan setiap hari Jumat untuk belajar akan firman Tuhan dan untuk mempersiapkan pelayanan di tengah-tengah gereja kita, dan juga untuk membahas apa yang akan dilaksanakan dan apa yang dihadapi gereja kita setiap saat. Baru retreat calon sintua, dalam pematangan persiapan calon sintua yang akan dihabiskan pada tanggal 16 September 2024 dilaksanakan retreat untuk calon sintua. Majakon sintua telah dilaksanakan penahbisan sintua tanggal 6 Oktober 2024 dalam kebaktian bahasa Batak, yaitu untuk 4 orang, Sintua Tolopan Haris Luban Tobing, Sintua Mana Pasudungan Nasibuan, Sintua Leonard Silaban, dan Sintua Emilia Fitri Bursinaga. Baru berikutnya pensiun koster. Koster kita telah berumur 65 tahun dan telah mengabdi di gereja kita selama 37 tahun. Kita selayaknya bersyukur kepada Tuhan atas kesehatan yang dianugerahkan kepada koster kita sehingga bisa melaksanakan tugasnya dengan baik, melayani melalui kebersihan semua gedung dan lingkungan gereja, menjaga keamanan kompleks gereja kita, mempersiapkan apa yang kita butuhkan untuk pelayanan dan pekerjaan-pekerjaan lainnya. Dan kita juga berterima kasih kepada Bapak Januarius dan keluarga yang dengan tulus melaksanakan tugasnya dengan baik di gereja kita. Malam ini terakhir beliau melaksanakan tugasnya dan akan kita berangkatkan besok pagi yang digabungkan dengan acara open house full timer. Kiranya Tuhan Raja Gereja memberkati beliau dengan umur yang panjang dan kesehatan kepada beliau dan keluarganya. Baru yang berikut 9, pelayanan Dewan Koinonia, Marturia dan Diakonia. Dewan Koinonia di dalamnya seksi sekolah minggu berjalan dengan baik. Baru sermon guru sekolah minggu tetap berjalan dengan baik. Penerimaan calon guru sekolah minggu, yaitu ada 3 orang tahun ini yang kita terima pada tanggal 4 Oktober 2024, yaitu calon guru sekolah minggu 1 Monica Angeli Kiun, kedua Putri Elivia, yang ketiga Mayonora Christine Gabriela. Baru berikutnya Jumat Agung dan Paskah itu sudah kita laksanakan, dan juga perayaan Natal. Baru pembinaan guru sekolah minggu. Pembinaan guru sekolah minggu dilakukan tanggal 8 Juni 2024 yang bekerjasama dengan program kerja distrik yang diikuti guru sekolah minggu melalui Zoom dengan topik motivasi menjadi guru sekolah minggu. Baru Sabtu ceria dilakukan setiap bulan oleh orang tua murid sekolah minggu. Baru sekolah Injil liburan atau SIL dilaksanakan pada tanggal 2 Juli 2024 di gedung sekolah minggu. Baru rekreasi sekolah minggu dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2024 di wisata Pantai Gilesong. Seksi remaja, PA remaja, baru retreat remaja tanggal 19 sampai 20, baru perayaan Natal. Seksi Naposo Bulung, pendalaman Alkitab melalui PA, baru retreat dan pembekalan dan perayaan Natal. Baru seksi perempuan, Ibuna tahun seksi perempuan, PA gabungan perempuan, perayaan seksi perempuan, dan juga wisata rohani, kebaktian Padang. Ina Kamis, PA mingguan, wisata rohani, dan kegiatan lainnya, dan juga Deborah seperti itu, PA kebaktian Padang. Ina Naomi, PA sekali 2 minggu, baru wisata rohani
tanggal 23 sampai 24. Seksi AMA, Tahun kategori Al-AMA, Kebaktian Padang, Pareonama, dan Tamu AMA, yaitu dari Gereja Toraja Jemaat Mamuju, Klasis Sulawesi Selatan pada hari Minggu 14 Juli 2024, sekaligus penggalangan dana untuk membantu pembangunan Jemaat AKBP, pembangunan Gereja Toraja Jemaat Mamuju. Baru seksi lansia melaksanakan PA sekali 2 minggu setiap jam 16 di konsistori. Baru Dewan Marturia melaksanakan jadwal pemusik di gereja kita dan juga song leader, sending membantu pelayanan sending, dan multimedia melaksanakan secara rutin perekaman live streaming dan juga menyediakan pelayanan CD dalam setiap ibadah. Baru Dewan Diakonia, seksi diakoni sosial, yaitu kunjungan sakit, kunjungan jemaat berduka, kunjungan sakit yang menahun, dan juga bersama dengan pelayan full timer untuk melakukan pelayanan kepada jemaat yang sakit. Baru seksi kesehatan, beberapa kali melaksanakan pemeriksaan kesehatan bekerjasama dengan panitia Tahun Okumene Inklusif. Seksi kemasyarakatan, pembagian tali kasih kepada masyarakat sekitar gereja. Baru seksi pendidikan, melaksanakan beberapa kegiatan termasuk penghargaan kepada anak-anak kita yang berprestasi, termasuk juga untuk memberangkatkan ujian anak-anak kita. Baru program kegiatan Majelis Perbendaharaan dan Administrasi tahun 2024. Pergantian perbendaharaan yaitu Ketua pada tahun. Melalui rapat periodisasi bahwa Majelis Perbendaharaan atau Ketua pada tahun telah berganti dari Sintua Hasim Khalid kepada Sintua G. Simatupang, dan juga Sekretaris Surya S. Sianipar, dan Bendahara tetap Sintua B. Samosir, sesuai hasil rapat Pralado dalam rapat periodisasi 2024. Baru program umum. Program umum berjalan dengan baik untuk mendukung pelayanan antara lain penyediaan ATK, penyediaan buku-buku di gereja kita, termasuk juga penyediaan fasilitas prasarana dan perkantoran dan pelayanan IT, dan termasuk pemeliharaan inventaris, listrik, rumah, gedung gereja, dan kantor. Ada beberapa perbaikan dan renovasi yang kita lakukan pada tahun ini, yaitu perbaikan rumah Korster, menaikkan lantainya, baru perbaikan kamar di rumah diakones, penambahan kamar juga di rumah pendeta fungsional, perbaikan lantai dan pelapon rumah dinas pendeta resort dan kantor, dan lain-lain yang masih ada beberapa renovasi. Sumbangan-sumbangan inventaris yang kita terima tahun ini, seperangkat sound system untuk Sopo Talenta dari Bank Tabungan Negara BTN melalui Amang Simanjuntak, Kanwil BTN Wilayah Indonesia Timur dengan biaya 50 juta. Baru pintu samping gereja dan perbaikan pintu konsistori dan perbaikan pintu ruang kantor dari keluarga Amang S. Sianipar Boru Pasaribu. Baru pengecatan Sopo Talenta dari keluarga Amang CH Gultom Inang Boru Simatupang. Baru untuk Pare-Pare tanah 1000 meter, yaitu 25 kali 40 meter dari keluarga Bunda Maria dan anaknya Pak Jeffrey untuk pos pelayanan Pare-Pare melalui Inang Ranta Boru Sianturi dan juga Inang Nyonya Manalu Boru Sianturi. Baru sumbangan batu gunung 10 truk dari Ina Naomi HKB Makassar untuk pos pelayanan Pare-Pare. Baru sumbangan NN sebuah dispenser merek Sart di rumah pendeta resort. Ya. Baru rapat-rapat di jemaat
Rapat Parhalado Partohonan. Pada hari Sabtu tanggal 23 Juni 2024 dilaksanakan Rapat Parhalado Partohonan dalam rangka evaluasi program kerja dan program 2024. B. Pada hari Sabtu 9 Desember 2024 Rapat Parhalado Partohonan dalam rangka rapat evaluasi pelayanan selama tahun 2024 sekaligus menyusun program kerja dan anggaran belanja untuk tahun 2025. Rapat Parhalado Partohonan tanggal 15 Maret 2024 dalam rangka periodisasi Dewan, periodisasi seksi-seksi dan juga fungsionaris HKBP Makassar untuk periode 2024-2028. Baru rapat huria. Rapat huria kita laksanakan tanggal 22 Maret 2024 dalam rangka melengkapi Dewan dan Seksi beserta Badan Audit untuk periode 2024-2028. Dalam rangka pengesahan program kerja 2025 dan program anggaran 2025 dilaksanakan rapat huria pada tanggal 22 Desember 2024 bertempat di Gereja HKBP Makassar. Baru program pelayanan di tingkat resort. Pelaksanaan program kerja di resort. Program resort yang sudah berjalan sampai sekarang yaitu peresmian Resort Tamarunang pada tanggal 31 Maret 2024 yang dipimpin oleh Preses Distrik 17 Indonesia bagian Timur. Rapat resort dalam rangka periodisasi Bestur Resort di HKBP Resort Sulawesi Selatan dan sudah dilantik pada tanggal 31 Mei 2024. Serah terima bendara resort lama kepada Sekretaris Bendara Resort yang baru. Pembentukan pos pelayanan Parepare. Pos pelayanan Parepare telah dibuka sejak Minggu 25 Agustus 2024. Ibadah pertama dilaksanakan di rumah keluarga BM Manurung, Inang Boru Tagaul yang dihadiri sekitar jemaat 50 orang termasuk Punguanina Naomi dari HKBP Makassar. Perkembangan pos pelayanan. Pos pelayanan Goa. Pos pelayanan Goa sampai saat ini masih tetap beribadah di Gereja Toraja Laki Padada karena lahan yang sudah kita panjar untuk pembelian tanah sampai hari ini belum bisa kita gunakan. Karena penjual tanah belum bisa menyelesaikan pengurusan izin pendirian gereja sesuai dengan perjanjian di hadapan notaris, bahwa perjanjian di hadapan notaris dengan penjual yang mengurus izin adalah penjual dan setelah selesai keluar izin baru pelunasan pembelian tanah tersebut. Kalau Tuhan berkenan, tahun 2025 ini pos pelayanan Goa akan diberi kesempatan untuk mengurus administrasi sendiri sebagai pos pelayanan. Sesuai dengan pertemuan panitia dan Parhalado direncanakan tahun 2025 akan diusahakan ibadah jadi jam 9 WIB, tidak lagi jam 18, dan kita akan mencari tempat atau gedung. Semalam kami baru ketemu sama Kesbang Pol dan diarahkan untuk secepatnya mungkin untuk beberapa hari ini untuk ketemu sama Bupati Goa untuk mengurus izin pos pelayanan Goa. Pos pelayanan Parepare. Pos pelayanan Parepare dimulai sejak 25 Agustus telah terpilih panitia pos pelayanan Parepare yaitu Ketua Binahar M. Manurung, Sekretaris Reinol Bentobing, dan Bendahara Dina Dwi Asihna Sinaga. Pos pelayanan Parepare telah memiliki lahan atau pertapakan gereja seluas 1.000 meter atau 25 kali 40 meter yang dihibahkan dari keluarga Bunda Maria dan anaknya Jeffrey. Saat ini dalam proses balik nama atau sertifikat dari yang menghibahkan menjadi sertifikat atas nama HKBP, dan itu sudah kami tandatangani minggu yang lewat. Dan saat ini telah dimulai menembok untuk meratakan lahan tersebut karena ada kemiringan. Maka untuk meratakan tersebut sekarang telah dilaksanakan membangun tembok sepanjang 35 meter kali 5 meter tingginya dan telah diuruk sekitar 300 truk tanah dan masih dibutuhkan beberapa truk lagi untuk lahan tersebut. Baru program pelayanan di tingkat distrik. Bonatown Distrik tanggal 19 Januari 2024, Pesta Distrik dilaksanakan 28 Mei 2024, Sinode Distrik yang menjadi tuan rumah Resort Sulawesi Selatan dan Tamarunang dilaksanakan pada tanggal 16 sampai 19 Juli 2024 di Toraja. Baru pelaksanaan program kerja Hatopan Bonatown atau launching tanggal 5 Januari 2024 bertempat di kantor pusat atau di Peraja Tarutung. Baru Sinode Gudang tanggal 2 sampai 8 Agustus
yang telah memilih Eporus Pendeta Dr. Victor Tinambunan MST, Sekretaris Jenderal Pendeta Rickson Hutahayan MTH, Kepala Departemen Koinonia Pendeta Dr. Deonald Sinaga, Kepala Departemen Marturia Pendeta Bernard Manik MTH, Kepala Departemen Diakonia Pendeta Eldarton Simbolun Demin, Dohot 22 atau bersama 32 preses. Okumene dan PGI. PGI adalah persekutuan gereja-gereja melaksanakan beberapa kegiatan sidang MPL Sulselbar dilaksanakan tanggal 22 sampai 24 Februari 2024, baru konsultasi misi gereja diadakan di Toraja tanggal 13 sampai 16 Agustus yang dihadiri Amang Pendeta Porisman Lubis. Seminar pilkada damai dilaksanakan dalam rangka pemilu tanggal 26 sampai 28 Juni 2028. Sidang PGI melaksanakan sidang untuk menetapkan dan memilih pengurus PGI yang baru, yaitu yang terpilih Ketua Umum PGI Pendeta Jack Levin Pritz Manuputi dan Sekum Pendeta Darwin Darmawan. Pertukaran pelayan firman Tuhan juga ada tahun ini dua kali yang mengutus kami untuk ikut melayani dan juga dari gereja lain yang melayani gereja kita. Beberapa rencana kerja untuk tahun 2025, program kerja rutin seperti yang biasa kita lakukan, yaitu pesta ulang tahun, pesta kotilon, pesta uria, dan pesta puncak tahun transformasi, rapat para lalu dan seterusnya seperti biasa, termasuk program pengembangan, yaitu pengembangan pos pelayanan sending dan juga memandirikan pos pelayanan gua, memandirikan pos pelayanan pare-pare, dan pembenahan lahan parkir kita yang ada di belakang. Baru tentang keuangan secara umum baik, sebentar lagi akan saya serahkan untuk dibacakan laporan keuangan oleh bendahara. Ya, langsung saya serahkan dulu untuk bendahara untuk membacakan tentang laporan keuangan. Kami persilakan. Laporan akhir tahun keuangan HKBP Makassar tahun 2024. Kita patut mengucap syukur kepada Tuhan Bapa di surga melalui anaknya Tuhan kita Yesus Kristus atas berkat dan karunia-Nya yang menyertai kita pribadi lepas pribadi dan seluruh jemaat HKBP Makassar. Kita diberi kekuatan dan dimampukan melaksanakan tugas-tugas pelayanan di tengah-tengah jemaat-Nya, meskipun terkadang menghadapi tantangan dan situasi yang sangat sulit. Namun kita dapat melaluinya karena Tuhan Allah Bapa di surga yang senantiasa memberi kekuatan dan melindungi gerejanya. Oleh karenanya kami mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada seluruh jemaat HKBP Makassar, seluruh pengumuman KOR, Dewan dan Seksi, seluruh parhalado dan secara khusus kepada panitia tahun Oikumene Inklusif dalam pelayanan tahun 2024 dan ulang tahun Gereja HKBP Makassar yang ke-63, Pesta Kotilon tahun 2024 dan panitia Pesta Pembangunan Pospel Goa yang dengan gigihnya secara bahu-membahu mewujudkan terlaksananya kegiatan-kegiatan tahun Oikumene Inklusif dalam pelayanan di tahun 2024, sehingga apa yang ditargetkan oleh Huria kepada panitia dapat tercapai dan terlaksana dengan baik. Hal itu tentu membawa dampak yang sangat positif kepada perkembangan gereja kita. Hal ini tentunya adalah atas partisipasi seluruh jemaat yang memberikan dukungan baik material maupun moral. Kiranya Tuhan kita, Yesus Kristus, memberkati seluruh jemaat dan tangan-tangan yang dengan sukarela memberikan persembahan demi kemuliaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Yang kedua, pedoman laporan keuangan. Pedoman laporan HKBP Makassar didasarkan kepada yang pertama, aturan dan peraturan HKBP amandemen yang ketiga. Yang kedua, pedoman pengelolaan keuangan HKBP Makassar.
Yang ketiga, hasil keputusan Rapat Parhalado HKBP Makassar tahun 2024. Yang keempat, hasil keputusan Rapat Huria HKBP Makassar tahun 2024. Yang kelima, hasil tim Badan Audit HKBP Makassar. Yang ketiga, evaluasi keuangan HKBP Makassar tahun 2024. Yang pertama, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa perolehan target penerimaan Huria tahun 2024 cukup baik, khususnya penerimaan pelian minggu dan pelian bulanan, di mana masih ada jemaat kita yang membayar pelian bulanan dengan sistem pelian bulanan bertingkat seperti tahun 2022. Target penerimaan Huria yang ditetapkan tahun 2024 sebesar Rp1.417.500.000 tercapai Rp2.586.046.046 atau 141%. Apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan Huria tahun 2023, yaitu sebesar Rp1.996.551.170, maka terdapat peningkatan penerimaan di tahun 2024 sebesar Rp40.344.876 atau 1,02%. Yang kedua, mengenai pengeluaran secara umum dapat dikatakan terkendali dengan baik sesuai dengan anggaran yang ditetapkan. Dari anggaran pengeluaran yang ditetapkan tahun 2024 yaitu sebesar Rp1.463.340.000, terrealisir sebesar Rp1.428.959.288 atau 124%. Meskipun ada beberapa pos pengeluaran yang tidak ditargetkan dalam anggaran, misalnya pengeluaran HKBP Makassar terpilih sebagai tuan rumah dalam sinode distrik dan adanya mahasiswa yang belajar atau praktek mandiri di gereja kita. Yang ketiga, mengenai kewajiban-kewajiban Huria baik ke kantor pusat, distrik, dan PGI wilayah Sulselbar telah dilaksanakan dengan baik. Dalam tahun 2024, semua kewajiban ke PGI, distrik, dan ke kantor pusat HKBP telah disetor secara teratur dan rutin sebagaimana mestinya. Karena telah terlaksananya sentralisasi keuangan HKBP, kita telah setor sebesar Rp481.781.650. Laporan keuangan HKBP Makassar sampai dengan 29 Desember tahun 2024 telah diaudit oleh Badan Audit tanggal 14 dan tanggal 21 Desember tahun 2024. Yang pertama, kas Huria. Saldo per tanggal 31 Desember 2023 Rp245.687.471. Penerimaan Januari sampai dengan Desember tahun 2024 Rp815.294.246. Pengeluaran Januari sampai dengan Desember 2024 Rp921.298.894. Saldo akhir per Desember 2024 Rp139.682.823. Kas DSH atau Dana Sosial Huria. Saldo per tanggal 31 Desember tahun 2023 sebesar Rp8.602.220. Penerimaan Januari sampai dengan Desember 2024 Rp30.554.000. Pengeluaran dari Januari sampai dengan Desember 2024 Rp40.586.000. Saldo DSH akhir bulan Desember 2024 Rp5.570.220. Kas pembangunan dan pos pelayanan GOA tahun 2024. Saldo per tanggal 31 Desember 2023
92.238.550 rupiah. Penerimaan dari Januari sampai dengan Desember 553.578.500 rupiah. Pengeluaran Januari sampai dengan Desember 154.205.480 rupiah. Saldo akhir bulan Desember 2024 491.611.570 rupiah. Kas Namarboho Makassar. Saldo pertanggal 31 Desember 2023 0. Penerimaan dari Januari sampai dengan Desember 2024 129.405.000 rupiah. Pengeluaran dari Januari sampai dengan Desember 125.193 rupiah. Saldo akhir per bulan Desember 2024 4.212.000 rupiah. Kas Namarboho Pusat. Saldo pertanggal 31 Desember 2023 6.023.393 rupiah. Penerimaan Januari sampai dengan Desember 2024 505.235.400 rupiah. Pengeluaran dari Januari sampai dengan Desember 2024 481.781.673 rupiah. Saldo akhir bulan Desember Namarboho Pusat 29.477.120 rupiah. Yang keenam, kas wilayah dan kategorial. Wilayah Roma 25.100, wilayah Korintus 430.050 rupiah, wilayah Galatia 21.350 rupiah, wilayah Efesus 26.700 rupiah, wilayah Filipi 329.950 rupiah, wilayah Kolose 72.950 rupiah, wilayah Galilea 25.100 rupiah, kategorial Ama Ebenezer 120.150 rupiah, Paropuan 136.775, lansia 64.950, remaja 145.900 rupiah, Naomi 115.350 rupiah, NHKBP 115.200 rupiah. Saldo akhir Desember kategorial dan wilayah 1.629.525 rupiah. Jadi total keseluruhan per tanggal 29 Desember 2024 adalah 672.044.872.000, terdiri dari 1 di Bank BRI 669.692.84 rupiah, di Bank BPD 200.188 rupiah, di Bank BTN 100.000 rupiah, Petikes 2.052.600 rupiah. Untuk rekapitulasi, Kas Huria, Kas DSH, Pembangunan dan Pospel Goa, Kas Namarboho Makassar dan Namarboho Pusat dapat kita lihat nanti di buku panduan gereja kita. Demikianlah laporan keuangan akhir tahun Gereja HKBP Makassar yang bisa kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Badan audit telah mengaudit keuangan kita dan juga perjalanan gereja kita, telah dilaporkan pada rapat Huria, dan nanti akan kita minta untuk secara tertulis dimasukkan hasil laporannya di buku panduan pelayanan untuk bisa kita baca masing-masing. Baru statistik jemaat atau database. Jemaat HKBP sampai saat ini menurut database kita ada 293 KK, tetapi di dalamnya ada yang selalu kita sebut di wilayah luar kota atau diaspora, yang ini sebenarnya enggak pernah aktif lagi 31 KK, kemungkinannya harus kita pikirkan supaya ini bisa di-clearkan kalau memang dia tidak jemaat kita lagi, supaya diwartakan untuk keluar dari jemaat kita.
Karena 31 KK selalu kita katakan itu jemaat kita, padahal sudah ada di Jakarta, sudah ada di Medan, sudah ada di tempat-tempat yang lain. Karena belum diambil surat pindahnya, sehingga selalu tercatat di database kita. Yang bisa saya lihat dan tercatat di database, Roma 34 KK, Korintus 36 KK, Galatia 21 KK, Efesus 35 KK, Filipi 55 KK, Kolose 52 KK, Galilea 29 KK, luar kota 31 KK, jadi jumlah 293 KK. Baru data jemaat yang lahir, anak-anak kita yang lahir 1 tahun ini 9 orang, jemaat yang dibaptis 5 orang, berarti masih ada beberapa orang lagi anak-anak yang belum dibaptis. Kami sarankan kepada orang tua untuk dibawa dibaptis di gereja kita. Baru data jemaat yang menerima peneguhan CD 12 orang untuk tahun ini. Jemaat yang berulang tahun bisa kita masukkan, masih ada yang belum menerima. Baru data jemaat baru tahun 2024 ada 12 KK yang masuk jadi jemaat kita. Yang pindah dari jemaat kita ada 9 KK. Jemaat kita yang meninggal untuk 1 tahun ini 5 orang. Jemaat kita yang menikah pada tahun ini ada 3 keluarga. Baru pelaksanaan pesta tahun Okumene inklusif. Ada beberapa kegiatan yang kita lakukan, lomba menggambar untuk anak sekolah minggu yang bertema lingkungan hidup, baru penataan kebersihan lingkungan gereja, penanaman pohon dan parkir, belajar usaha mikro, kecil dan menengah, workshop pelayanan pujian, pemeriksaan kesehatan, seminar bahaya narkoba, seminar risiko judi online dan risiko pinjaman online, seminar edukasi politik, pesta ulang tahun gereja kita dirangkaikan dengan pesta pembangunan pos pelayanan Goa yang diketuai Amang Pendeta PM Lubis, baru pesta puncak tahun Okumene inklusif seperti yang sudah dimasukkan tadi. Penutup. Demikian kami sampaikan berita pelayanan akhir tahun ini atau beri Gereja HKBP Makassar Resort Sulawesi Selatan tahun 2024. Kiranya seluruh pelayanan yang sudah dilakukan gereja kita selama tahun 2024 ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi seluruh umat. Untuk lebih lengkapnya laporan pelayanan beri ini akan dibagikan kepada jemaat melalui buku panduan pelayanan. Kami dalam kesempatan ini kami mengucapkan banyak terima kasih atas kerjasama dalam mendukung pelayanan setiap kegiatan gereja untuk seluruh jemaat, para pendeta, para sintua, calon sintua, para pengurus seksi, pengurus wilayah, tim multimedia, koster, dan semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu namanya, yang memberi hati dan waktunya untuk melayani di tengah-tengah gereja kita. Marilah kita menaikkan doa dengan segala kerendahan hati, agar setiap kegiatan yang telah kita laksanakan menjadi berkat dan sukacita bagi jemaat dan kemuliaan bagi Tuhan. Marilah kita saling menguatkan serta saling menopang, agar di tahun 2025 yang akan datang program pelayanan dan kegiatan maupun keuangan gereja kita lebih baik dan meningkat, serta semakin menuju pelayanan yang bermutu dan berkualitas. Dengan hati yang tulus ikhlas, kami memohon maaf kepada semua pihak dan semua jemaat atas kekurangan, kelemahan selama ini di dalam pelayanan gereja sebagai mana tahun 2024 yang beberapa saat lagi akan kita tinggalkan. Demikianlah segala kekurangan dan keterbatasan itu kita tinggalkan. Terima kasih atas dukungan moral, material, terutama doa-doa dan dari seluruh jemaat yang menopang terlaksananya program pelayanan di sepanjang tahun 2024 ini. Kiranya damai dan kasih Kristus memberkati kita semua, serta melimpahkan dengan segala berkat dan sukacita. Selamat menjelang tahun baru 2025. Kita percaya Tuhan Yesus akan memberkati dan menyertai kita melangkah di tahun Okumene dan melangkah dari tahun Okumene inklusif ini kepada tahun transformasi HKBP. Sebagaimana yang telah ditetapkan HKBP tahun pelayanan untuk tahun 2025.
Kiranya kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan memasuki tahun baru. Selamat tahun baru 2025, Tuhan Yesus memberkati. Makassar 31 Desember 2024, pimpinan Jemaat HKBP Makassar, Pendeta Rich Johnson D. Simamora. Terima kasih. Noeng masuk mahita di namandok hata na parjolo hupasat kami mapartikian na mewakili ruas ima amang di Jiguto. O amang situa, o amang sihaan. Amang sihaan. Salam, selamat malam, salam sehat, dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama, patutlah kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena atas karunia dan kasih-Nya, kita boleh menjalani tahun 2024 dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan banyak berkat. Yang saya cintai, Amang Pendeta Resort bersama Inang, yang saya cintai Amang Pendeta Fungsional bersama Inang, yang kami cintai Inang Diakones berserta Amang, demikian juga yang kami hormati Amang seluruh parhalado yang melayani di HKBP Makassar. Saya berdiri di tempat ini mewakili Jemaat Wilayah 1 dan ruas Jemaat HKBP. Sebenarnya saya berharap sih senior saya yang mewakili, tetapi karena berhalangan akhirnya sayalah yang memberanikan diri mewakili dari wilayah 1. Terima kasih. Kita sudah mendengarkan laporan break ya akhir tahun dari Amang Pendeta Resort. Demikian juga laporan keuangan kita sudah dengarkan. Jadi mewakili Jemaat Wilayah 1 dan Jemaat HKBP Makassar, kami dapat menerima dengan baik seluruh laporan tersebut. Meskipun ada program yang belum berjalan, kita harapkan nanti di tahun 2025 bisa dilanjutkan. Ya kami mengucap syukur ya, berterima kasih juga ya semuanya atas pelayanan terbaik dari Pendeta Resort, Pendeta Fungsional, Inang Diakones, seluruh parhalado, ya terima kasih atas pelayanan selama tahun 2024 ini. Semoga Tuhanlah yang membalas lebih baik dan kedepannya lebih bagus lagi. Pada kesempatan ini juga tetap kami sampaikan ucapan terima kasih, mungkin berhalangan tidak ada di sini, tetapi mengingat keluarga ini sebelum kita ibadah sudah mempersiapkan segala sesuatunya, mulai dari kebersihan dan lain-lain ya. Tetap kami ucapkan terima kasih kepada keluarga Papa Victor, kiranya Tuhan menyertai beliau beserta keluarga senantiasa. Amin. Tak banyak yang bisa saya sampaikan melalui kesempatan ini. Seperti pepatah yang mengatakan, Pulau Pandan jauh di tengah. Mohon izin dibalas. Pulau Pandan jauh di tengah. Di balik Pulau Angsa 2. Hancur badan dikandung tanah, budi baik dikenang juga.
tak ada gading yang tak retak, tidak ada jemaat yang sempurna. Untuk itu kami seluruh jemaat mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya melalui pepatah ini. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan dalam saku. Jika ada kata-kata dan tindakan kami yang salah, jangan simpan di dalam hati. Selanjutnya, mari kita saling mendukung, saling mendoakan, ya, melanjutkan program-program yang berkelanjutan sehingga kehidupan gereja kita semakin baik ke depannya. Selamat, ya, pada kesempatan ini tetaplah saya mengucapkan selamat Natal dan Tahun Baru buat kita semua. Horas. Mulia tema di amang ersiaan nuai hupasat hami mapartikian mewakili parhalado amang situa insinyur Hasimatupang. Salam. Para sama dihita dihamu manami-nami nah hinaulungan di bawah satu ata Yesus Kristus. Au jongjong dison songon mewakili sian parhaladuni huriata neng pashaton di akhir tahunon menjelang tahun 2025. Nah kini cukup bagus dan disambut pepatah yang indah, aupe hucua majo. Balitang mapagabi tumudalhon sitaduan. Arita magabe molohita sude marsi paululuan. Iya. Honado? Iya. Amang inang au jongjong dison songon mewakili parhalado dak pola gajang honon nami tentu di pelayanan nami sudi parhaladuni huria dari awal tahun 2024 sampai di ujung tahun ini. Tentu tidak bisa memuaskan seluruh hamu amanami nanami ruas nihuriata. Ditikyon sian rendah hati kami menyampaikan mohon maaf kalau ada hal-hal dalam pelayanan kami semua parhaladuni huriata sian wilayah sada satu diaspora. Ditikyon pasaton nami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tangyang marsi tangyang mahita hami pe songon parhaladuni huria muna totong mabuan sude ruas ni huriata. Asa melangkah di tahun 2025 nanti pukul 00 kita senantiasa dalam penyertaan dan lindungan Tuhan dan apa yang kita cita-citakan bisa kita raih dengan penuh kesuksesan. Atong salinari hupasatai matuhamu amanami nami selamat menyongsong di tahun baru 2025 mahita. Tuhata ma natotong madongani hita. Buti mahoras madita. Mulate. Marede mahita sian buku ede onom ratus sia puluh sada ayat sada doh hudukna hu mata papungu peleata pelian sada a doh sada b. Roh
kita berdoa. Damai debatana sumurung sian saluhuk naroha, imana mangaramoti hati-hati dohok pikiran munabe di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Oras madi hita kamang dot taminang. Tatangi ho mahatani Tuhata di parpunguata di Bodarion di parpunga Bodari di ujung tahun. Hatani Tuhata nasahat tuhita imasian pesalmen 37 ayat sada sahak rodi ayat 14 hujaho kami ma tutong-atong atas ngono edde sian si David saya unang ma mohop ati-atem mida akka parjahati jala unang mangiburu ho mida akka siulahon hajuk kingon ai doras donasida sabion songon duhut-duhut jala mar malosan nasida songon tubur ni duhut. Saya marhaposam tu Jahoba mahos jala ulahon nadenggan. Ingaton matanoi jala radoti haburjuon. Jala halomohon Jahoba jadi lehonon nama tuho pinangidoni roham. Pasahma dalam mutu Jahoba jala haposi ibana asa ibana paturehon. Jadi paulopon nama hati gorammu. Songon hati uron dohot hapit torammi songon tikos niari. Pasobbu ma Jahoba jala ibana pai maima. Saya unang mohop roham mida jolma na mar dohar dalanna mida bawa si ulahon gete-gete. O tapi rimas jala tadikon mohop-mohop unang sai hamohopon turoham ai lao tunajak doi. Ai saina siap dosogot akka parjahati. Alai saina teano ni akka na makaposi Jahoba do tanoi sogot. Tokinari dang disibe parjahati. Jala ia ditikir ho ingananna dang bejupang. Alai sainateano ni akka parlabbo kido sogot tanoi. Jala hahila sononna hinadea ni hadameon. Ima sahakna di hata Indonesia songonon didok. Dari Daud, jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Karena sedikit waktu lagi, maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di akhir tahun menjelang tahun baru seperti saat ini menjadi sebuah
momen yang sangat berharga di dalam perjalanan kehidupan kita, karena ya di mana kita bisa berhenti sejenak atau kita bisa istirahat sejenak untuk ya merenung, untuk berefleksi, untuk melihat kembali apa yang sudah kita jalani di tahun ini, di tahun 2024 ini. Tentu kalau kita coba mengulas ke belakang, melihat kembali bagaimana perjalanan hidup kita, tentu bisa berbagai macam reaksi, bisa berbagai macam perasaan yang muncul di dalam diri kita masing-masing, tergantung situasi apa yang sedang kita hadapi. Mungkin ada kita yang akan sedih, tetapi mungkin juga ada kita yang akan bahagia, kita akan bersorak-sorak. Tetapi juga akan ada orang yang senang, ada juga orang yang akan muncul kemarahan di dalam dirinya. Berbagai macam akan bisa timbul di dalam kehidupan kita ketika kita mencoba mengulas kembali, mengingat kembali bagaimana perjalanan kehidupan kita di dalam tahun 2024 ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun itu, seperti apapun yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita di dalam tahun ini, tetapi tentu jauh lebih penting dari itu adalah kita mau melihat ke depan. Kita mau melihat ke tahun yang akan kita masuki, ke tahun 2025 ini. Ya kalaupun kita akan mengakhiri tahun ini dengan sukacita, kita mengakhiri dengan berbagai pencapaian-pencapaian yang telah kita dapatkan di tahun 2024 ini. Tetapi firman Tuhan juga mau mengingatkan kembali kepada kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tentu masih ada. Kalau kita melihat tahun depan, tentu masih banyak lagi PR, masih banyak lagi tugas, masih banyak tantangan-tantangan yang harus kita hadapi ke depannya. Tentu perjalanan masih panjang, kira-kira seperti itu. Ya, kita bisa bersukacita, kita bisa senang, kita bisa bahagia dengan apa yang sudah kita dapatkan, tapi tentu kita tidak bisa euforia yang berlebihan. Kenapa? Di depan masih ada banyak tanggung jawab. Di depan masih banyak hal-hal yang harus kita hadapi. Tetapi demikian juga sebaliknya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kalau kita menutup tahun ini, mungkin kita akan menangis. Kita akan bersedih. Kenapa? Karena banyak penderitaan kita di tahun ini. Mungkin karena banyak ada duka cita buat keluarga kita. Mungkin di tahun ini ada banyak kegagalan-kegagalan yang kita hadapi. Tetapi juga firman Tuhan mau menyapa kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tentu ini bukan akhir dari segalanya. Kita juga mau diajak untuk melihat ke tahun depan. Artinya kalau kita melihat ke tahun depan, bahwa masih ada tahun yang baru yang Tuhan berikan bagi kita. Artinya tahun yang baru itu adalah bagaimana kita untuk memulai kembali, bagaimana kita untuk membangun kembali. Artinya masih ada harapan. Masih ada harapan untuk kehidupan yang lebih baik, untuk tahun-tahun yang akan datang. Maka itu sebabnya penting bagi kita untuk sejenak, sebelum sampai kita ke tahun yang baru dan sebelum kita akan mengakhiri tahun ini, perlu bagi kita untuk berefleksi, perlu bagi kita untuk merenungkan sejenak bagaimana perjalanan hidup kita dan bagaimana kita akan menghadapi kehidupan kita di tahun depan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita di malam akhir tahun ini akan menolong kita untuk berefleksi. Teks ini akan menolong kita untuk coba sedikit merenung bagaimana kita akan mengakhiri tahun 2024 ini. Sekaligus juga bagaimana kita akan membangun kembali semangat kita, membangun harapan kita untuk menjalani tahun depan, tahun 2025. Apa yang mau disampaikan firman Tuhan bagi kita? Yang pertama, firman Tuhan menyapa kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan jelas mengatakan tadi di sini beberapa kali, firman Tuhan berkata, berhentilah marah. Berhentilah marah. Tinggalkanlah panas hati itu. Berhentilah marah,
tinggalkanlah panas hati itu. Dan Tuhan berkata, bergembiralah karena Tuhan. Itulah firman Tuhan yang menyapa bagi kita pada saat ini yang pertama. Berhentilah marah. Tinggalkanlah panas hati itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apapun yang sudah terjadi dalam hidup kita di dalam tahun ini, firman Tuhan menyapa kita, berhentilah marah. Tinggalkan panas hatimu. Ya, karena kita bisa saja kita akan marah. Panas hati kita melihat banyak masalah, melihat banyaknya pergumulan, melihat banyaknya kesulitan-kesulitan yang kita jalani di dalam tahun ini. Tetapi firman Tuhan katakan, berhentilah marah. Tinggalkanlah panas hatimu. Artinya mau dikatakan kepada kita, tidak ada gunanya kita menyesali apa yang sudah terjadi. Semakin hati kita panas, semakin kita bersedih, semakin kita marah dengan keadaan yang sudah terjadi, justru itu akan semakin membuat hidup kita kacau. Semakin kita marah dengan keadaan kita, semakin hidup kita akan kacau. Itu sebabnya dikatakan tadi di ayat 8, itu hanya membawa kepada kejahatan. Kalau kita masih tetap hati kita ini panas, pikiran kita ini kacau balau, selalu mengingat-ingat, menyesali apa yang sudah terjadi, firman Tuhan mengatakan, awas, itu bisa membawa kepada kejahatan. Itu akan memberi celah kepada si jahat untuk merusak hidup kita. Ketika kita tetap hidup larut dalam kepedihan, penderitaan apa yang sudah terjadi, ingat, si jahat akan mengawasi kita seperti yang dikatakan tadi di epistel tadi. Dia sedang mengawasi kita. Maka jangan biarkan hidup kita ini selalu dibebani oleh ketakutan. Maka firman Tuhan mengatakan, berhentilah. Berhentilah untuk marah. Tinggalkan panas hatimu. Itulah yang mau menyapa kita pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ketika harapan-harapan kita, ketika keinginan-keinginan kita di dalam tahun ini tidak tercapai, tidak perlu kita untuk menyalahkan diri kita sendiri, enggak usah. Kenapa? Karena kita juga bukan manusia yang sempurna. Kita memiliki banyak kelemahan. Kita tidak harus paksakan diri kita ini harus berhasil. Kita juga tidak harus paksakan diri kita ini harus seperti yang kita harapkan. Kita bukan manusia sempurna. Jadi jangan salahkan diri kita sendiri. Jangan menyalahkan diri. Tetapi juga jangan menyalahkan orang lain akan penderitaan yang kita alami. Jangan juga. Karena hidup kita juga tidak ditentukan oleh orang lain. Bukan orang lain yang menentukan hidup kita. Jadi jangan marah dengan orang lain. Kalau hidup kita tidak seperti yang kita harapkan dan ada orang lain yang membuat hidup kita tidak baik, ya jangan juga marah dengan mereka. Apalagi jangan sampai kita menyalahkan Tuhan. Jangan sampai kita menyalahkan Tuhan dengan apa yang sudah terjadi di dalam kehidupan kita ini. Jangan katakan, oh Tuhan itu tidak baik. Oh Tuhan itu tidak adil. Jangan juga kita katakan demikian. Kita tidak tahu jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita tidak tahu bagaimana Allah bekerja di dalam kehidupan kita. Tuhan yang lebih tahu apa yang kita butuhkan di dalam kehidupan kita. Justru kita diajak oleh firman Tuhan pada malam hari ini adalah bergembiralah karena Tuhan. Bergembiralah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari hal-hal yang bisa kita tangisi, dari hal-hal yang bisa kita sesali, harapan-harapan yang tidak terpenuhi itu, ternyata kita harus mau sadar dan kita harus mau melihat ada banyak berkat Tuhan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini juga. Jadi mari kita melihat perjalanan hidup kita di dalam tahun ini secara utuh. Jadi jangan kita hanya melihat satu persoalan, kemudian kita melupakan banyaknya berkat yang telah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Ya, kita yang tidak adil sama Tuhan kalau gitu ceritanya kan gitu. Bukan Tuhan yang tidak adil, kita yang tidak adil sama Tuhan. Kok Tuhan kita salah-salahkan karena satu masalah, padahal banyak
berkat yang telah Tuhan berikan kok kita lupakan gitu. Kita harus jujur mengatakan ya kalau sampai saat ini, sampai detik ini ya kita akan mengakhiri 2024 kita sehat-sehat. Tuhan masih berikan napas hidup, bukankah itu berkat yang melimpah dalam hidup kita? Dan tentu masih banyak lagi berkat-berkat Tuhan yang telah kita terima di sepanjang tahun ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka kita harus mau untuk melihat secara utuh bahwa kita mau mengatakan bahwa ya ada suka duka yang kita jalani di dalam kehidupan kita ini. Maka apa yang mau disampaikan firman Tuhan pertama bagi kita, mari kita mengakhiri tahun 2024 ini dengan bersyukur kepada Tuhan. Bukan dengan bersungut-sungut, bukan dengan marah, bukan dengan panas hati, tetapi biarlah hati dan pikiran kita damai, biarlah kita dipenuhi dengan rasa syukur kepada Tuhan bahwa dari banyaknya kelemahan kita, dari banyaknya keterbatasan kita, tetapi Tuhan masih menopang hidup kita. Tuhan masih memberkati kita sekalipun kita banyak kelemahan, banyak dosa, banyak kejahatan yang kita lakukan, tetapi tentu Tuhan masih baik sama kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Maka mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memberi banyak hal yang baik di dalam kehidupan kita. Itu yang pertama, mari kita akhiri tahun 2024 ini dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupanku. Sekalipun kita menjalani pergumulan, menjalani berbagai banyak tantangan, tetapi ternyata Tuhan kuatkan kita, Tuhan mampukan kita menghadapi berbagai tantangan itu. Demikianlah kita akan mengakhiri 2024 ini. Selanjutnya, yang kedua firman Tuhan menyapa kita Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan adalah bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun yang baru. Apa yang menjadi strategi kita untuk masuk ke tahun 2025? Bagaimana kita akan memulai, bagaimana kita akan menghadapi tahun depan, tahun 2025, supaya tahun depan adalah tahun yang lebih baik daripada tahun ini, kan gitu. Tentu itu harapan kita, supaya tahun depan lebih baik lagi daripada tahun ini. Maka apa strategi kita? Apa yang harus kita persiapkan untuk memasuki tahun yang baru? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, firman Tuhan menyapa kita pada malam ini mengatakan, percayalah kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Artinya apa yang mau dikatakan? Tidak ada strategi, tidak ada rancangan, tidak ada persiapan yang lebih baik selain daripada mengandalkan Tuhan di dalam hidup ini. Tidak ada. Hanya itu strategi terbaik kita untuk menjalani tahun depan. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Mari kita percaya kepada Tuhan. Dan nantikanlah perkara-perkara ajaib yang akan Tuhan lakukan di dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita persiapkan untuk memasuki tahun 2025. Mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Kita mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita melihat sejenak sedikit latar belakang daripada teks ini, sebenarnya ini adalah sebuah nasihat. Mazmur ini adalah nasihat untuk menguatkan umat Tuhan. Mereka dikuatkan kenapa? Karena ada keluhan-keluhan yang mengatakan, kenapa orang fasik itu, kenapa orang jahat itu hidupnya makmur? Kenapa orang yang berdosa itu mereka melakukan banyak kejahatan tetapi hidup mereka senang-senang, mereka happy-happy. Mereka seakan-akan menikmati hidup ini, gitu loh. Sementara ada orang yang baik, ada orang yang benar hidupnya, ada orang yang tetap setia kepada Tuhan, kok hidupnya susah, gitu loh. Ini menjadi sebuah keluhan dari beberapa umat Tuhan. Apakah Tuhan itu tidak adil? Apakah Tuhan itu tidak ada di dalam hidup kita ini? Kira-kira seperti itu. Itu menjadi sebuah pergumulan.
Keluhan-keluhan yang seperti itu. Kok kita yang baik ini gini-gini aja hidupnya loh. Sementara mereka berbuat jahat, mereka menikmati hidup ini. Bagaimana ceritanya ini gitu loh. Tetapi disinilah firman Tuhan memberi penguatan kepada mereka. Memberi penguatan kepada umat Tuhan untuk mengatakan, percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan, jangan iri. Jangan panas hatimu melihat mereka. Jangan engkau marah melihat mereka. Tetapi lebih daripada itu, jangan kamu tergoda untuk melakukan yang jahat karena kemakmuran mereka. Jangan kamu menjadi ikut-ikutan melakukan yang jahat karena mereka bahagia karena kejahatannya. Firman Tuhan mengatakan tadi di sini, kalaupun mereka bahagia, kebahagiaannya itu tidak akan kekal. Kalaupun mereka senang, kesenangannya itu tidak akan kekal. Itu hanyalah sementara. Itulah penguatan yang diberikan oleh Tuhan. Itu hanya sementara. Tetapi kebahagiaan yang kekal, kebahagiaan yang sejati, itu hanya berasal dari Tuhan saja. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang mau disampaikan firman Tuhan bagi kita? Untuk mempersiapkan diri kita untuk memasuki tahun 2025 ini, kita mau mengandalkan Tuhan. Hanya Tuhan yang patut kita andalkan. Jangan kita tergoda mau cepat kaya, jangan kita tergoda mau cepat sukses, mau cepat mendapatkan apa yang kita inginkan, tetapi dengan cara-cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Jauhkan hal-hal yang seperti itu. Jangan kita memilih jalan orang fasik untuk mencapai apa yang kita harapkan di tahun depan. Tidak. Tetapi firman Tuhan berkata kepada kita, andalkan Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Nantikanlah Tuhan akan berbuat di dalam kehidupanmu. Sebab hanya dari Tuhanlah kita akan mendapatkan berkat. Sebab hanya dari Tuhanlah kita mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Berkat yang sejati, kebahagiaan yang sejati hanya bisa kita dapatkan dari Tuhan. Jadi jangan kita mengandalkan hidup kita, jangan atas kehidupan kami. Engkau yang memberikan hari-hari hidup di dalam perjalanan hidup kami ini. Biarlah kami Tuhan boleh menghitung hari-hari hidup kami, supaya kami semakin bijaksana untuk mengingat bahwa Engkaulah Tuhan yang berkuasa atas kehidupan kami ini. Walaupun Tuhan hari-hari berlalu, tahun-tahun berlalu, tetapi kuasa-Mu adalah kekal untuk selama-lamanya. Tuhan, firman-Mu telah menyapa kami pada malam hari ini. Untuk mengajak kami Tuhan, untuk berserah kepada Tuhan. Mempercayakan hidup kami hanya kepada Tuhan saja. Kami percaya bahwa hanya dari Tuhanlah kami memperoleh berkat. Hanya dari Tuhan kami memperoleh kebaikan di dalam hidup ini. Tuhan, ketika kami mengingat kembali perjalanan hidup kami di tahun ini Tuhan, di 2024 ini. Banyak hal yang telah kami lalui, banyak hal yang telah terjadi di dalam hidup kami ini Tuhan. Baik di dalam sukacita maupun di dalam duka cita, di dalam pergumulan, di dalam tantangan, di dalam harapan-harapan kami Tuhan. Ada yang terpenuhi, ada yang tidak terpenuhi. Ada banyak hal yang terjadi di dalam kehidupan kami ini Tuhan. Tetapi semuanya itu boleh terjadi adalah atas sepengetahuan dari Tuhan. Apapun Tuhan yang boleh terjadi di dalam hidup kami ini, kami akan selalu mengucap syukur kepada Tuhan. Kami boleh berterima kasih sebab kami boleh melalui tahun ini Tuhan dengan penuh penyertaan hanya dari Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami Tuhan, tetapi Tuhan yang masih memberikan anugerah-Mu menyertai kami di dalam menjalani setiap kehidupan kami ini Tuhan.
Biarlah kami Tuhan meninggalkan tahun ini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan. Dan kami menerima damai sejahtera di hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh dengan semangat Tuhan, dengan penuh pengharapan untuk memasuki tahun depan di dalam penuh kepercayaan bahwa Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan membimbing, Tuhan yang akan menggembalakan hidup kami. Tuhan Allah Bapa kami, pada malam ini Tuhan, kami seluruh jemaat-Mu telah mendengarkan bagaimana perjalanan daripada pelayanan gereja-Mu di tahun 2024. Kami boleh bersyukur Tuhan buat segala program dan pelayanan yang boleh berjalan di tengah-tengah gereja-Mu. Semuanya berjalan dengan baik. Tuhan memberikan kesatuan hati, kesatuan iman di antara seluruh jemaat dan juga parhalado. Kami sama-sama di dalam memuliakan Tuhan melalui gereja-Mu HKBP ini. Tuhan, kami bersyukur, Tuhan yang menguatkan kami, Tuhan yang memampukan kami, sehingga kami boleh dengan baik memuliakan nama Tuhan melalui gereja-Mu Tuhan. Biarlah apapun pelayanan yang telah dikerjakan oleh gereja-Mu, itu boleh berbuah iman, berbuah kebaikan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan juga yang akan menolong gereja-Mu, memampukan seluruh majelis dan juga jemaat-Mu Tuhan. Di dalam kesatuan hati dan iman, kami boleh tetap bersekutu dan melayani Tuhan di gereja-Mu ini untuk tahun yang akan datang. Tuhan berikan kami kemampuan, Tuhan berikan kami hikmat. Biarlah Tuhan kami boleh bersyukur, kami boleh memuji Tuhan di malam akhir tahun ini. Dengan penuh rasa syukur kami menyadari bahwa kuasa Tuhan sungguh sangat amat besar di dalam hidup kami ini. Biarlah Tuhan kami menyerahkan diri kami, menyerahkan segala pengharapan kami Tuhan. Kami percaya apapun Tuhan yang masih belum terkabul, apapun Tuhan yang masih kami harapkan untuk boleh terjadi di dalam hidup kami ini Tuhan. Tuhan akan memberikan pada waktunya. Tuhan akan menunjukkan jalan bagi kami Tuhan. Mana yang terbaik yang akan kami terima dari kuasa Tuhan. Inilah Tuhan doa kami yang kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita memuji Tuhan dan kita mengumpulkan persembahan kita dari buku ND 690.
Tibul roh aku Tuhan Yesus, suri muluku di Tuhan Yesus, ihutonoku do Tuhan Yesus, dangoloau sumurute, sayutut dalhon apoti bion, silang ni Kristus, ahuda potong, sayutut dalhon apoti bion, dangoloau sumurute. Contoh kita selalu Aleronku say marsihon, tung soadong pe naulodon, dangoloau sumurut pe. Tatangnya koma peliata tua do pani debata martang yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Odo harorwani saluhut sileho-leho na dinggan doho nasa uli bahasa namol diutus. Pasahat hami masian na nilehomi tu hami pilihan nami tuho. Saya jalo mega bewap na khusus di jolom pasu-pasu may jala ramoti. Asa huparasya kami pilihan non patibulhon harajom muri tonga-tonga ni huriam doho di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutada hami godang nisi leho-leho mitu hami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali amanami na di Banua Gijang, saya pinorbadia makuarmu. Saya romaharajaumu, saya saukma lomoni roham di Banua Tongosongon na di Banua Gijang. Lehoma tu hami sederon hangulua siap hari. Saya sama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tu hami. Unang hami togihon tu pangujunan, balua mahami sian pangago. Jalo hamo pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodako Tuhan debata ma bohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopako Tuhan debata ma bohina tuho jala di pasor homa damena tutodim.
Asma dita salukna. Iya.